Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah telah memberikan hidayah kepada kita semua, khususnya kepada peserta belajar mengaji. Kalau bukan karena hidayah Allah, kita tidak mungkin akan bertemu dalam suatu ruangan surau Al-Hidayah dalam rangka mengaji Al-Quran. Yang kedua, karena motivasi ataupun semangat yang tinggi dari peserta. Maka saya tulis di sana wisuda dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala serta semangat yang tinggi, semangat belajar yang tinggi, maka bebas buta aksara Al-Quran. Sekarang tidak buta lagi. Saya ingat Dewi bercerita, saya kalau mengaji Pak tulisan Latin aja, tulisan Arab saya tidak tahu. Kata si Dewi, belagu saya belagu Pak, melagu tapi apa kata lagu, apa kata saya aja, karena tidak tahu huruf. Sekarang alhamdulillah sudah bisa mengaji, malah tajwid sudah pandai sedikit-sedikit, insya Allah. Dan yang lain-lain juga yang ikut di tengah, ikut belajar membetulkan kajinya, Desi satu, Ita satu. Itu dia sudah bisa ngaji, agak bisa tapi belum begitu lancar tajwidnya. Kita betulkan. Dan yang lain-lainnya dari nol mulai katakan. Jadi ada sedikit. Kalau Pak RT sudah agak bisa, Pak RT kami ya, Pak Nazaruddin. Tapi banyak huruf yang lupa-lupa dia. Dikembalikan balik ingatannya. Itu karena hidayah Allah. Banyak yang ikut kemarin tapi belum dapat hidayah, dia berhenti di tengah jalan. Terasa, karena semangat belajar itu kurang. Al-Quran ini bacaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh sudah datang padamu pengajaran dari Tuhanmu dan obat penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dadamu, dalam hatimu, sebagai petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini tidak saja bacaan. Bila orang membaca, kita dengar, kita dapat rahmat. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibaca orang Al-Quran, dengarlah, diamlah, ikutilah dengan seksama. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Jangankan kita membaca satu huruf, itu satu kebajikan, sampai 10, apalagi di dalam sholat, apalagi di bulan Ramadan. Sampai 700 lipat satu huruf itu. Maka bagi yang diwisuda tadi, janganlah ditinggalkan Al-Quran, baca terus. Kalau tinggalkan, artinya tidak mau dibaca lagi, dia hilang. Syair Arab katakan bahwa bila dia meninggalkan Al-Quran, tidak membaca-baca lagi, sama dengan
unta putus tali, hilang tak kemana. Saya mengingatnya sudah itu, kalau tak diulang-ulang kaji itu, ngaji terus. Tapi bila ada waktu, saya tetap ingin mengajarkan juga untuk lebih baik. Lalu gelombang berikutnya saya umumkan bahwa kita buka lagi yang baru. Tanya diri kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Saya bisa nggak baca Quran? Ini kesempatan, mumpung Pak Tamrin masih hidup, mau dia gratis, tidak bayar. Saya siapkan buku Iqra-nya, tidak beli. Nah, jadi Pak Kalim, kalau ada di sebelah sana yang ingin daftar, datang. Nah, insya Allah kita ajarkan mengaji. Kalau kita tekun serta bersemangat, hidayah Allah akan timbul kepada kita. Saya jamin dalam 6 bulan 2 kali seminggu pandai mengaji. Tapi kalau sebentar datang, sebentar absen, ada juga yang seperti itu, namun tak lancar jadinya dia, karena banyak itu absennya. Nah, itu untuk kita semua saya beritahukan bahwa kalau ada keinginan hati kita tak pandai ngaji, insya Allah pandai. Sambil duduk-duduk di rumah, daripada baca-baca yang lain, baca Quran berpahala, baik baca Quran kita sudah bisa. Tapi kalau tak bisa, itu tadi cerita Pak RT tadi, Pak Suardi, dia pernah pergi ke Rohul, dilihatnya anak kecil-kecil itu megang Al-Quran semua, mengaji tekun, timbul rasa irinya di dalam dirinya. Iri dalam arti positif, marahnya kepada dirinya, kenapa saya tak bisa, ya Allah, tengok anak-anak ini membaca Quran senang saja, saya tak pandai satu. Bilalah bisanya saya bisa pandai. Dia sangat bersyukur kepada Allah bahwa dibukanya pengajian Al-Quran, ia masuk, pandai dia tadi ditampilkan. Walaupun baru seperti itu sudah lumayan untuk orang tua. Jadi tidak ada lagi mengukir belajar di waktu kecil, bak mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa, bak mengukir di atas air, tidak ada lagi. Terbukti, belajar setelah dewasa kita bisa mengukir di atas papan. Pandai juga. Kalau di atas air tak pandai-pandai, artinya dapat ujung pangkal hilang, dapat pangkal ujung hilang. Kalau ini tidak. Kenapa? Semangatnya tinggi. Allah memberikan hidayah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apa yang dibaca oleh Pak Suardi awal acara tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan diturunkan Allah Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia. Wal furqan, dan pembeda yang hak dengan yang batil, pembeda yang benar dengan yang salah. Maka Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara Allah menjaga? Sudah banyak Al-Quran berjalan sekarang. Apa artinya? Banyak yang sudah hafal Al-Quran. Ada 30 juz, ada 20 juz, ada 15 juz, ada 10, ada 5, ada 2, ada 1 juz.
banyak sekarang yang sudah hafal. Alhamdulillah. Pernah dicoba diterbitkan Al-Quran, disalah-salahkan bacaannya, tahu oleh mahasiswa yang hafiz Al-Quran, dilaporkan kepada menteri agama, lalu ditarik Al-Quran yang salah itu, tarik kembali. Nah, itu Allah jaganya. Jadi bukan manusia yang menjaga, Allah yang menjaga Al-Quran itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, membaca Al-Quran ini sangat bermanfaat bagi kita di dunia. Hati kita sejuk, hati kita itu terobati. Lalu bagaimana dengan akhirat kelak? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ala ashabi. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai penolong, memberi syafaat kepada para pembacanya. Jadi Al-Quran ini penolong kita nanti di akhirat kalau kita sering membaca. Maka saya tulis di sana, tingkatkanlah kecintaan kepada Al-Quran. Pertama, cinta dulu kepada Al-Quran itu. Sayang kita dengan Al-Quran. Selalu dinyanyikan, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berilah umatlah saya, kasih sayanglah Engkau ya Allah dengan Al-Quran. Maka tingkatkan kecintaan kepada Al-Quran. Kemudian kita belajar dengan membaca Al-Quran. Ini salah kalimat. Kita belajar membaca Al-Quran dengannya tidak ada, tapi salah kalimatnya. Tidak terlanjur belajar. Sebenarnya kita belajar membaca Al-Quran. Inilah tadi. Sudah itu kita pelajari isi kandungan Al-Quran. Kita tengok artinya, maknanya, bacaannya sudah bisa, macam Pak Suardi, Pak Warjo bisa bacaannya. Lalu tengok artinya apa, itu akan memberikan nuansa baru kepada diri kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan dunia akhirat. Nah, tetap Al-Quran ini pedoman kita. Dan kita utamakan membaca Al-Quran setiap hari. Jadi jangan ada yang tinggalkan Al-Quran. Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan membuka gelombang yang kedua. Apa namanya itu? Peserta yang kedua mengaji, peserta belajar. Nah, yang kedua setelah Ramadan ini, bagi yang mendaftar nanti kasih tahu saja, kepada saya boleh, kepada Ferry boleh, kepada Ibu boleh, silakan. Ada yang ingin belajar, daftarkan dirinya. Insya Allah lama-lama pandai. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga acara kita ini diridhoinya dan kita akan berupaya dengan semangat yang tinggi untuk belajar membaca Al-Quran bagi yang belum bisa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.